Selamat siang, salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saya Ratna Kartikasari, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika, Program Studi Manajemen. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT khususnya bidang pengajaran. Tujuannya adalah untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen pada gelombang 1 tahun 2025. Dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, saya menerapkan beberapa metode atau model pembelajaran. Yang pertama adalah model pembelajaran aktif. Di sini saya meminta mahasiswa untuk senantiasa aktif di dalam proses pembelajaran. Jadi mereka saya persilahkan untuk mengemukakan pendapat ataupun opini terkait dengan topik yang sedang dibahas. Ya, mereka juga bisa mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan tentunya. Kemudian juga mereka saya persilahkan untuk berbagi atau sharing pengetahuan dan pengalaman. Kemudian yang kedua adalah metode ceramah. Ini saya terapkan pada saat penyampaian materi. Saya juga menguraikan tujuan-tujuan maupun pencapaian apa yang diinginkan dari proses pembelajaran ini. Yang ketiga adalah model pembelajaran kolaboratif dan kooperatif. Di sini saya meminta mahasiswa untuk mampu bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, persoalan, maupun dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Intinya adalah kerjasama. Yang berikutnya adalah model pembelajaran berbasis masalah, yaitu problem-based learning. Di sini saya mengangkat beberapa masalah, ya, jadi sifatnya studi kasus. Saya hadirkan masalah, ya, saya tampilkan satu kasus, kemudian mahasiswa mengidentifikasi permasalahan yang ada, menganalisis, serta mencari solusi dari permasalahan yang muncul. Nah, tujuannya ya supaya mereka kelak saat mereka bekerja nanti berhadapan dengan masalah, mereka bisa menyelesaikannya dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah model pembelajaran berbasis teknologi. Saya menyadari betul bahwa mahasiswa saat ini tidak pernah lepas dan tidak akan bisa lepas dari teknologi. Ya, mereka sehari-hari bersentuhan dengan teknologi. Dan ini yang sangat menunjang proses pembelajaran menjadi lebih sukses. Jadi saya menghadirkan misalnya video pembelajaran, video studi kasus. Ya, jadi ada kasus tertentu yang saya angkat melalui video, kemudian saya minta mereka semua menyaksikan, mengidentifikasi permasalahan, kemudian mereka menganalisis dan mencari solusi dari studi kasus tersebut seandainya mereka dilibatkan di dalam permasalahan tersebut. Ya, nah, semua metode ini saya selalu terapkan di dalam proses pembelajaran. Kemudian terkait dengan PDD UKTPT ini, ada satu mata kuliah yang akan saya deskripsikan dan tampilkan cuplikan proses pembelajarannya, yaitu mata kuliah komunikasi bisnis dengan kode 0057. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti keilmuan program studi manajemen yang diberikan pada mahasiswa jenjang S1 di semester 4. Adapun CPL atau capaian pembelajaran lulusan sebagai berikut. Mahasiswa kelak diharapkan mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Mahasiswa juga diharapkan menguasai kaidah, prinsip, dan teknik komunikasi lintas fungsi, level organisasi, dan budaya. Menguasai konsep, prinsip, teknik komunikasi lisan dan tulisan, minimal satu bahasa internasional. Diharapkan pula lulusan mampu menggunakan minimal satu bahasa internasional untuk komunikasi lisan dan tulisan. Mereka juga harus mampu berkomunikasi secara efektif untuk lintas fungsi dan level organisasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Komunikasi Bisnis adalah yang pertama, menguasai prinsip dan konsep dasar komunikasi bisnis,
baik secara lingkungan, budaya, maupun internasional. Yang kedua adalah mampu menjelaskan komunikasi antar pribadi melalui kepekaan sosial, kaidah, serta kemampuan penggunaan bahasa secara baik. Yang ketiga, mampu menjelaskan kaidah dan prinsip komunikasi organisasi dan lintas budaya dengan mengedepankan kepekaan sosial serta menciptakan komunikasi pada level organisasi. Keempat, mampu menjelaskan perencanaan pesan-pesan bisnis dengan mengedepankan prinsip dan kaidah serta peduli akan lingkungan sekitar untuk dapat mencapai keunggulan dalam komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Yang kelima, mampu menjelaskan pengorganisasian dan revisi pesan-pesan bisnis dengan mengedepankan prinsip dan kaidah serta peduli akan lingkungan sekitar untuk dapat mencapai keunggulan dalam komunikasi baik lisan maupun tulisan. CPMK yang keenam adalah mampu menjelaskan prinsip penulisan pesan-pesan bisnis dengan mengedepankan prinsip dan kaidah serta peduli akan lingkungan sekitar untuk dapat mencapai keunggulan dalam komunikasi baik lisan maupun tulisan. 7. Mampu menjelaskan teknik pembuatan proposal dan laporan bisnis dengan tetap berpegang pada kaidah penulisan komunikasi baik lisan maupun tulisan dengan penguasaan bahasa pengantar dan dapat diterapkan pada berbagai level organisasi. Kedelapan, mampu menjelaskan teknik presentasi bisnis sesuai kaidah, konsep, dan teori penulisan komunikasi baik lisan maupun tulisan dengan penguasaan bahasa pengantar dan dapat diterapkan pada berbagai level organisasi. Kesembilan, mampu mengerjakan praktek presentasi bisnis yang tetap berpegang teguh pada kepekaan sosial, kaidah komunikasi, serta penguasaan penggunaan bahasa secara lisan dan tulisan pada berbagai level organisasi. Yang ke-10, mampu menjelaskan persiapan dan penyelenggaraan rapat yang efektif dengan mengedepankan prinsip dan kaidah serta peduli akan lingkungan sekitar untuk dapat mencapai keunggulan dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Ke-11, mampu menjelaskan proses komunikasi dalam pekerjaan sesuai dengan kaidah komunikasi dengan menjunjung nilai sosial serta penguasaan penggunaan bahasa secara lisan dan tulisan pada berbagai level organisasi. Dan yang terakhir, ke-12, mampu menjelaskan cara berkomunikasi melalui teknologi informasi dan teori serta konsep negosiasi bisnis yang sesuai dengan kaidah komunikasi dan penguasaan penggunaan bahasa secara lisan dan tulisan pada berbagai level organisasi. Adapun bahan ajar atau bahan kajian, materi ajar komunikasi bisnis, antara lain prinsip dan konsep dasar komunikasi bisnis, komunikasi antar pribadi, komunikasi organisasi dan lintas budaya, perencanaan pesan-pesan bisnis, pengorganisasian dan revisi pesan-pesan bisnis, penulisan pesan-pesan bisnis, proposal dan laporan bisnis, teknik presentasi bisnis, praktek presentasi proposal bisnis, penyelenggaraan rapat dalam bisnis, komunikasi dalam pekerjaan, dan komunikasi melalui teknologi informasi dan negosiasi bisnis. Mata kuliah komunikasi bisnis ini memiliki sumber referensi utama maupun referensi pendukung. Buku-buku misalnya komunikasi bisnis dan profesional, komunikasi bisnis, kemudian ada juga ilmu komunikasi teori dan praktek, komunikasi organisasi, komunikasi antar budaya, teknik jitu persuasi dan negosiasi. Nah, di samping itu saya juga menggunakan sumber-sumber lain seperti website, kemudian video-video pembelajaran, studi-studi kasus, tentunya terkait dengan materi yang diberikan. Jadi ada referensi berupa buku maupun dari website dan video-video studi kasus. Kemudian untuk bobot penilaian mata kuliah ini, ada penilaian terhadap kehadiran yaitu 20%, tugas 25%, UTS 25%, dan UAS
atau ujian akhir semester berbobot 30%. Dan jika dijumlahkan semuanya 100%. Nah, terkait dengan kegiatan ini, saya juga melampirkan atau akan menampilkan video pembelajaran cuplikan proses pembelajaran saya selama di kelas. Ya, terjadi interaksi antara saya sebagai dosen dengan mahasiswa. Nah, ini adalah keseharian pembelajaran dari yang saya ampuh, ya, di berbagai mata kuliah yang saya ampuh. Nah, sekarang silahkan saksikan video pembelajaran di kelas berikut ini. Selamat menyaksikan. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang satu kegiatan yang sudah sering Anda lakukan pasti. Nah, materi kita hari ini apa? Presentasi bisnis. Ayo, kalau diberi tugas presentasi, gimana reaksi Anda? Bisnis, kalau Anda mendengar kata bisnis, apa yang terbesit, apa yang muncul di kepala Anda? Cari cuan, gitu ya? Terus cuan, ya. Nah, kalian lulus. Ya, benar ya. Bisnis mengejar lulus, ya. Nah, selanjutnya, apa sih presentasi bisnis? Ada yang bisa tolong saya bantu baca? Ya, silakan. Merupakan bentuk komunikasi yang berorientasi pada proposal yang disajikan dalam suatu lingkungan bisnis kepada khalayak yang relatif homogen dari berbagai tingkat pengambil keputusan. Oke, terima kasih ya. Jadi di sini kita lihat bahwa yang namanya presentasi bisnis selalu ada kaitannya dengan ya proposal. Anda berkomunikasi ya, ingat ya, ini koridornya adalah komunikasi. Nah, dalam konteks presentasi ini, kalau Anda melakukan presentasi berarti Anda melakukan satu kegiatan public speaking. Pernah dengar kata public speaking? Pernah. Namanya public berarti berbicara di hadapan banyak orang itu berapa? Bisa puluhan, bisa ratusan, bahkan bisa ribuan. Ya, kalau Anda melakukan presentasi, apalagi sekarang nih dengan alat bantu yang macam-macam, bukan hanya ribuan orang, tapi bisa jutaan orang di seluruh dunia melihat presentasi Anda. Kan, zaman sudah semakin canggih. Ya, dalam konteks bisnis, Anda akan berorientasi pada proposal. Ada yang punya pengalaman mengajukan proposal lalu presentasi? Belum ya? Nah, nanti kalau Anda dihadapkan pada pekerjaan, ya, kalau sudah bekerja, apalagi di dunia bisnis, dan sekarang Anda misalnya online saja kalau butuh dana, aduh kayaknya menambah modal nih. Nah, ini proposal. Anda diminta presentasi, gitu ya? Oke, kaitannya dengan proposal, ya, komunikasi yang berorientasi pada proposal. Ya, sajikan dalam suatu lingkungan bisnis kepada khalayak yang relatif homogen dari berbagai tingkat pengambil keputusan. Homogen berarti sama. Homogen. Jadi nanti kita lihat maksudnya homogen gitu ya. Oke. Dari berbagai khalayak yang relatif.
ini, jangan lupa segala aktivitas kita harus ada yang namanya Persiapan. Kalau Anda yang presentasi, persiapan dulu nggak? Iya. Apa yang biasanya dipersiapkan? Mental, suara, materi, terus apa lagi? Fisik. Ada fisik, ada mental, materi, ya kan? Ya. Nah, ternyata ada hal lain nih yang mungkin selama ini lupa Anda lakukan, ya. Anda harus menguasai topik sudah pasti. Jangan lupa topik dulu. Ya. Jangan langsung bikin PPT misalnya, ya PowerPoint langsung bikin. Ya, bikin dulu topik. Karena topik itu ibaratnya Anda bangun rumah, dia adalah fondasi. Fondasi. Rumah tanpa fondasi kacau, gitu ya. Sama nih. Kalau Anda nanti tidak buat topiknya, langsung ke materi, langsung bikin PowerPoint, presentasi apalagi siapa lagi yang baca? Ya, silakan. Mempengaruhi atau persuasi atau memotivasi harapan setelah dipengaruhi adalah adanya perubahan sikap, pendapat, perilaku, dan partisipasi. Sikap interaksi tinggi. Oke. Yang kedua, Anda tuh mencoba mempengaruhi orang lain, mempengaruhi publik Anda. Ya, dari yang tadinya nggak suka, sekarang dia suka. Yang tadinya cuek, sekarang dia perhatian. Misalnya apa? Presentasi apa sih yang cocok nih? Contohnya gimana? Sehingga nantinya orang jadi berubah sikap. Pendapat tadinya dia berpendapat buruk saya, sekarang jadi baik. Ya, perilaku, kemudian partisipasi yang tadinya nggak mau itu sekarang ini. Ya, yang sederhana aja, misalnya nih ada minyak produk, orang tadinya nggak suka produk Anda, karena mungkin saja dia terpengaruh orang kan. Makanya Anda mencoba tampil di sini, membawa produknya, ya lalu presentasikan, sehingga yang tadinya mereka tidak tahu jadi tahu, yang tadinya tidak tertarik jadi tertarik, ya, sehingga tercapai di tujuan Anda. Ada perubahan sikap. Yang tadinya dia nggak tahu jadi tahu, yang tidak tertarik jadi tertarik, yang nggak berminat jadi berminat, ya, ada perubahan sikap. Yang tadinya tidak suka sekarang jadi suka, ya, pendapat tadi tercapai juga. Waktu saya dinilai jelek, begitu saya presentasi baru deh audiensnya atau halayak jadi paham, sehingga sekarang cinta dengan produk saya. Pernah mengalami itu? Pernah. Ya, kadang-kadang kita tidak suka satu produk bukan karena pengalaman menggunakan, tapi karena terpengaruh. Nah, setelah memberikan penjelasan lewat presentasi, akhirnya Anda paham. Ya. Oke, yang berikutnya apa tujuannya? Audience. Sifatnya menghibur. Presentasi. Presentasi. Salah satunya menghibur. Ya, buat acara Anda nih, ya Anda kemas supaya mereka menjadi suka dengan penampilan Anda. Kemudian apalagi mereka merasa terhibur, walaupun topiknya mungkin berat nih, gitu ya. Topiknya berat tapi merasa ringan, gitu ya. Kemudian menghibur lagi, misalnya nih Anda presentasi di hadapan banyak orang. Saya pernah melakukan presentasi di panti asuhan. Mereka itu kenapa sih saya tuh harus presentasi di sana? Ini berangkat dari pengetahuan kita, ya, kita mendapat informasi bahwa panti asuhan itu kasihan di mereka, kurang perhatian dari pemerintah, ya, kurang perhatian juga dari lingkungan. Jadi akhirnya apa? Mereka kekurangan dana, untuk pendidikannya juga kurang maju. Nah, kami ini, saya dan rekan-rekan saya dari lembaga pendidikan tergerak kan, aduh mereka tuh harus, anak-anak panti ini harus kita bantu. Ya, ini ada orang yang perhatian sama saya, ini ada yang baik sama saya lihatin dia tuh kurang perhatian, ada loh yang perhatian dengan saya. Ya, dan itu yang harus Anda lakukan juga besok. Ya, kadang-kadang kita butuh untuk menghibur orang. Ya, misalnya lagi ada orang yang terkena bencana, Anda bisa melakukan ini juga. Berikan perhatian kepada mereka. Ya, lakukanlah presentasi Anda dengan baik. Di dalam presentasi Anda, gimana caranya supaya mereka terhibur.
presentasi pada saat saya menggalang dana. Cari donatur. Orang itu cuek kalau berencana apa? Keluarga saya ini yang kena, bukan keluarga saya ini yang kena, gitu kan? Lokasinya jauh kok dari rumah saya. Paham sih? Kalau Anda presentasi tadi ya sudah kita bahas sedikit bahwa ada banyak hal harus Anda lakukan terlebih dahulu di tahap persiapan. Tidak hanya materi, tapi juga ada yang namanya audiens. Kalau saya mendapat tugas presentasi, ya, saya akan tanya dulu. Ya, saya harus tahu tinggalnya di mana, lalu saya presentasinya di mana. Akan mempengaruhi juga kata-kata saya yang akan saya ucapkan, gaya saya, ya. Atau kalau kamu nanti ada gimmick-gimmick, ya, itu akan saya gunakan. Ini audiens saya dibentuk apa? Senangnya apa ya? Kalau misalkan nanti ada, saya lihat kayaknya udah pada capek nih, kayaknya udah mulai nggak fokus nih. Apa yang harus saya lakukan? Ya kan? Harus patuh kan? Lagi begitu terus tulis ya. Kalau tadi audiens saya misalnya anak-anak panti asuhan, ya jangan bantu, ya kan? Kurang cocok. Tadi saya tawarkan games. Jadi nanti akan menyesuaikan dengan audiensnya. Jadi tanya dulu audiensnya siapa. Silakan memberikan kata sambutan atau ucapan terima kasih. Nah, si keluarga ini nggak mempersiapkan. Ada yang seperti itu. Ada metode menghafal. Ini yang sering Anda lakukan, ya. Misalnya membaca tadi ya, baca naskah. Oke, nanti Anda belajarlah satu-satu. Misalnya untuk impromptu. Ya, kalau menghafal sudah Anda lakukan, ya. Impromptu. Oke. Ada alat bantu yang bisa saya gunakan. Nah, yang tadi yang alat bantunya apa? Gambar. Ada gambar-gambar, proyektor, LCD, komputer. Saya presentasi di depan mahasiswa, tentunya apa ya? Karena di sini sedangkan ada proyektor, komputer, alat tulis, gitu ya, bisa digunakan. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan, ya. Mau nanya Bu, Silakan. jadi kalau presentasi itu, apakah presentasi itu yang sukses jika para audiens menunjukkan perubahan sikap? Apakah sukses presentasi kita jika audiens kita menunjukkan perubahan sikap? Jadi misalnya presentasi apa tiba-tiba yang audiensnya marah atau yang senang kayak gitu, Perubahan sikap ya. atau harus merokok senang-senang semua atau nggak suka semua kayak gitu. Jika Anda presentasi, tadi yang harus dipersiapkan apa dulu? Peta. Tadi ada tujuan ya. Nah, tujuan dari presentasi apa? Menyampaikan itu. Menyampaikan, ya, menyampaikan. Apakah tujuan saya ini sukses, presentasi saya sukses kalau terjadi perubahan sikap terhadap audiens saya? Itu berangkat dari tujuan kita. Tujuan saya apa? Oh, sekedar informasi, memberi informasi misalnya. Ya kalau mereka tuh jadi paham, ya, dari nggak tahu jadi tahu, kan berarti tercapai sudah. Saya beri informasi, berarti tercapai tujuan saya. Kalau lebih dari itu, ya sekedar mereka tahu, tapi saya mau mereka mengikuti apa yang saya mau. Kalau saya presentasi tentang HP dengan harga 10 juta, presentasinya di hadapan ibu-ibu rumah tangga yang penghasilannya pas-pasan, ya salah dong, ya. Kan saya harus tentukan audiensnya siapa nih. Harga 10 juta, berarti audiensnya, wah, harusnya di mana? Kalau HP-nya yang biasa-biasa yang 2 juta, 3 juta, siapa yang audiensnya? Sama-sama mahasiswa audiensnya pun harus kita bedakan. Saya presentasi barang mahal, dan jangan presentasi di hadapan mahasiswa yang mohon maaf gitu ya, yang kira-kira mau sampai beli gitu. Percuma, ya kan? Kan target saya supaya dibeli kan? Jadi hati-hati juga presentasi. Kita harus lihat audiensnya kita lihat. Ada audiensnya punya banyak uang, saya presentasi barang mahal di hadapan audiens yang sangat
mobil sudah gampang tuh, sekarang mau bangun nih harus mampu dan sayang. Itu tugas Anda tuh, gimana caranya supaya nggak berminat dan berminat. Ada yang orang mampu beli tapi kok nggak beli sih? Berarti minat ini loh, kita harus bangkitkan minat mereka. Ya, tugas presenter lagi. Terus kita berat loh sebagai presenter. Oke, pertanyaan pertama sudah. Pertanyaan kedua, sudah cukup? Sudah cukup. Oke, pertanyaan kedua. Seberapa pengaruhnya sih gestur, gerakan atau body language dalam presentasi sih? Seberapa besar pengaruhnya? Iya. Gestur ya? Iya. Iya, contohnya apa gestur? Ya, tadi kan ini HP Gestur ya? Kita sudah jadi masalah. Sekarang kalau presentasi lagi, saking gugupnya nih misalnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, bisa ya? Jelas ya? Jelas nggak kalau ibu? Jelas ya? Jelas ya? Kalau nggak jelas nanti tanya, nomor kontak saya ada. Atau ada ya? saya bunyi. Bapak ibu punya pengalaman nggak? Menggunakan HP yang seperti ini. Kalau orang gugup, apapun bisa Anda lakukan di luar kendali. Ya. Nah, kadang-kala kita udah latihan nih, presentasi kita sudah latihan, wow pokoknya bagus nih. Teman-teman saya juga menilai bagus. Tapi begitu hari H, berbicara di hadapan publik, muli harus. Jadi yang tadinya nanti tangan saya akan begini ya. Dorongnya. Atau ada yang karena persiapan mentalnya nggak cukup. Bapak-bapak lihat ya. Ini harus bagus loh. Pasti bisa berdiri. Tapi bapak ibu ini sudah ketinggalan zaman. Ini tadi saya diskon loh. 10%. Nggak lihat. Mental, siapkan mental. Sehingga Anda pegang ini dengan kuat. Jangan lupa ada lagi kontak mata, eye contact. Hari ini kita cukup ya. Semoga ini